Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, langsung saja untuk mahasiswa program studi manajemen dakwah, mata kuliah manajemen masjid dan majelis taklim. Saudara-saudara semua yang dirahmati Allah, pada pertemuan kali ini alhamdulillah kita masih bertatap muka, masih bisa bertemu walaupun tidak dalam keadaan langsung tapi lewat secara online. Namun untuk pertemuan pertama ini kita akan membahas terkait dengan beberapa hal. Yang pertama terkait dengan kontrak belajar. Artinya selama pembelajaran kita 1 semester ke depan ada beberapa hal yang harus saudara ketahui. Yang pertama, bahwa walaupun pembelajaran kita dilaksanakan secara online, akan tetapi etika pembelajaran masih harus tetap kita lakukan. Artinya saudara harus aktif hadir mengikuti perkuliahan selama 1 semester ke depan. Adapun jika saudara berhalangan, maka diwajibkan untuk izin terlebih dahulu, baik lewat WA atau lewat telepon. Kemudian selain itu, saudara akan ditolerir oleh pihak kampus, oleh sistem kampus jika saudara kehadirannya itu sama atau lebih dari 70%. Artinya jika saudara tiga kali tidak hadir, maka sistem akan tertutup dan saudara tidak bisa nilai saudara tidak bisa kami input. Maka perlu saudara menghadap saya nanti supaya kita diskusikan lebih lanjut. Hal yang ketiga, keaktifan saudara, baik keaktifan kehadiran maupun keaktifan diskusi, menjadi bahan pertimbangan utama dalam pemberian nilai pembelajaran nilai mata kuliah ini, nilai mata kuliah saudara ini. Baik saudara-saudara semua, langsung saja untuk 1 semester ke depan ini kita akan mendiskusikan beberapa tema. Tepatnya ada sekitar 15 tema, dimana untuk tema yang pertama nanti saya yang akan memberikan materinya secara penuh, dan untuk pertemuan yang terakhir kita akan ada tugas untuk 14 materi, yaitu tugas saudara untuk mendiskusikannya bersama saya nanti bersama kawan-kawan yang lain. Baik, langsung saja untuk materi yang pertama, yaitu building learning commitment. Artinya di dalam mata kuliah manajemen masjid dan majelis taklim ini nanti kita akan bersama-sama mencoba memahami ruang lingkup. Yang pertama ini kita membuat komitmen. Yang kedua, kita overview lingkup pembahasan mengenai manajemen masjid dan majelis taklim, baik itu pendidikan formal maupun non formal. Tapi lebih kita utamakan yang pendidikan non formal yang dilakukan di madrasah-madrasah diniyah ataupun di masjid-masjid sekitar. Itu tugas saya nanti. Adapun tugas saudara mulai mendiskusikan tema yang kedua, yaitu sejarah masjid dan majelis taklim di Indonesia, sejarah masjid dan majelis taklim secara umum. Materi yang ketiga, elemen-elemen dalam dakwah dan majelis taklim, anggota majelis taklim, tradisi pendidikan dan budaya, subkultur masjid dan majelis taklim, serta kepemimpinan di masjid taklim, di majelis taklim. Itu juga untuk kelompok 3. Kelompok 4 nanti akan mendiskusikan terkait dengan tipologi masjid dan majelis taklim di Indonesia, sistem manajemen dakwah, masjid dan majelis taklim, contoh sistem manajemen majelis taklim. Untuk kelompok 5, saudara nanti mendiskusikan tentang kebijakan masjid dan majelis taklim di Indonesia, yaitu peraturan-peraturan yang berkaitan dengan masjid dan majelis taklim. Yang keenam kita akan mendiskusikan tentang sejarah perkembangan masjid dan majelis taklim, baik itu tradisional maupun modern. Yang ketujuh, kita akan melakukan strategi mapping, atau kita akan mencoba mendiskusikan tentang manajemen SDM di masjid dan majelis taklim. Kemudian yang selanjutnya, kelompok ke-8, kita akan menganalisa dan membahas tentang konsep kurikulum dakwah di masjid dan majelis taklim, baik itu praktik pengembangannya maupun langkah-langkah pengelolaan. Materi yang ke-9 kita untuk kelompok 9 kita akan mendiskusikan tentang teori dan praktik pengelolaan keuangan masjid dan majelis
taklim. Adapun yang ke-11, kita akan mendiskusikan tentang teori dan praktik manajemen sarana dan prasarana masjid dan majelis taklim. Yang ke-12, kita akan mencoba membahas tentang teori dan praktik manajemen pembelajaran masjid dan majelis taklim. Yang ke-10, kita akan membahas tentang teori dan praktek manajemen inovasi masjid dan majelis taklim. Kemudian yang selanjutnya atau berarti ini yang ke-13 berarti ya. Yang ke-13 kita akan membahas tentang praktik dan presentasi manajemen kepontren masjid dan majelis taklim. Dan yang terakhir kita akan membahas tentang manajemen kemitraan masjid dan majelis taklim. Nah, nanti untuk lebih lengkapnya materi akan saya share di WA group dan nanti kita akan diskusikan lebih lanjut. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan di WA group. Mungkin itu beberapa materi yang akan kita diskusikan. Jadi nanti ketua kelompok tolong membuat, ketua kelas tolong membuat kelompok sebanyak 12 kelompok. Adapun penilaian, ini bobot penilaian, partisipasi kuliah 10%, tugas 20%, TS 30%, UAS 40%. Nah, terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti kita sambung lebih lanjut di WA group untuk terkait pertanyaan atau kekurangjelasan dari saudara. Terima kasih. Alaikum minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.